Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awaliyah Lutfi Sya'baniyah. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Saya membuat video ini untuk salah satu tugas mata kuliah Ulumul Quran. Tugasnya itu meresum pelajaran-pelajaran yang telah dibahas. Pertama, kayak seperti pengertian ulumul Quran, nuzulul Quran, asbabun nuzul, makiyah, madaniyah, nasikh dan mansukh. Di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pengertian ulumul Quran. Nah, apa sih pengertian ulumul Quran itu? Ulumul Quran berasal dari kata bahasa Arab, yaitu dari kata ulumul dan Al-Quran. Kata ulumul merupakan bentuk jamak dari kata ilmu. Adapun Al-Quran, sebagaimana didefinisikan ulama fikih dan ulama bahasa, adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat. Nah, diturunkannya secara mutawatir dan ditulis pada mushaf melalui dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Nah, pokok pembahasan ulumul Quran itu seperti ilmu adab tilawah, ilmu tajwid, ilmu mawatin an-nuzul, ilmu asbabun nuzul, ilmu qiraat, ilmu qarib, dan ilmu-ilmu lainnya yang menyangkut pautkan tentang ulumul Quran. Apa sih itu ilmu adab tilawah? Nah, ilmu adab tilawah itu seperti yang diterangkan atau aturan adab-adab dalam membaca Al-Quran. Jadi pastikan ketika kita membaca Al-Quran pasti ada adab-adabnya. Seperti kita harus berwudu, menutupi aurat, dan lain sebagainya. Ilmu tajwid. Nah, ilmu tajwid itu sangat penting dalam ulumul Quran, dalam membaca Al-Quran. Karena menerangkan cara membaca Al-Quran seperti waqaf dan iftida. Terusnya panjang pendeknya dan lain sebagainya. Ilmu mawatin an-nuzul yaitu menerangkan tempat dan musim awal dan atau akhir turunnya. Ilmu qiraat itu menerangkan ragam-ragam qiraat yang seperti saya ketahui itu seperti qiraat sab'ah yang ada 10 itu. Sejarah ilmu ulumul Quran itu pada masa Nabi segala masalah selalu dikembalikan kepada Nabi. Karena itu kebutuhan ulumul Quran pada masa itu tidak dibutuhkan. Ketika beliau wafat, kepemimpinan umat Islam berdiri di tangan khalifah. Muncul adanya ilmu Al-Quran. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang nuzulul Quran. Pengertian nuzulul Quran itu adalah proses turunnya Al-Quran dari tempat yang tinggi ke bumi. Nah, proses ini terjadi pada tahun 610 Masehi saat Nabi Muhammad menerima wahyu dari malaikat Jibril. Nah, proses nuzulul Quran ini, satu, dari Allah ke Lauhul Mahfuz. Dua, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izza. Yang ketiga, dari Baitul Izza kepada Nabi Muhammad SAW. Skema proses turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izza atau langit dunia, lalu kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun hikmah-hikmah nuzulul Quran yaitu satu, memperbarui wahyu. Dua, memudahkan bagi Nabi Muhammad untuk menghafal dan memahaminya. Yang ketiga, menenteramkan hati Nabi Muhammad dengan merasakan bahwa Allah selalu bersamanya. Keempat, menjawab problematika masyarakat. Kelima, mengetahui nasikh dan mansukh. Adapun periode diturunkannya Al-Quran itu terbagi dua. Pertama, periode Mekah, dan kedua itu periode Madaniyah. Nah, pada periode Mekah ini, turunnya Al-Quran ini terjadi ketika Nabi Muhammad SAW sedang bermukim di Mekah pada
tahun 610 sampai 622 Masehi. Sampai Nabi Muhammad SAW ini melakukan hijrah. Lalu dinamakanlah ayat ini ayat Makkiyah yang berjumlah 4.726 ayat yang terdiri dari 86 surah. Nah, lalu periode yang kedua yaitu periode Madaniyah. Nah, periode Madaniyah ini terjadi pada masa setelah Nabi hijrah ke Madaniyah pada tahun 622 sampai 632 Masehi. Nah, ayat yang turun pada periode ini dinamakan ayat-ayat Madaniyah, meliputi 1.510 ayat dan mencakup 28 surah. Nah, jadi Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan 6.666 ayat. Adapun keutamaan nuzul Quran itu, 1. Malam yang lebih baik dari 1.000 malam. Maksudnya malam yang lebih baik dari 1.000 bulan. Yang kedua, malam yang penuh kemuliaan. Yang ketiga, malam keselamatan, kesejahteraan. Dan yang keempat, malam diturunkannya Al-Quran. Nah, dilanjut, pembahasan selanjutnya itu mengenai tentang asbabun nuzul. Nah, pengertian asbabun nuzul itu menurut bahasa, asbabun nuzul berasal dari dua kata, yaitu asbab dan nuzul. Nah, apa itu asbab? Asbab artinya adalah sebab-sebab atau karena. Nah, nuzul itu artinya turun. Nah, jadi asbabun nuzulnya itu artinya sebab turunnya Al-Quran. Nah, adapun cara mengetahui kebenarannya adalah melalui riwayat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, tapi tidak semua riwayat yang disandarkan kepadanya dapat dipegang. Riwayat yang dapat dipegang adalah riwayat yang memenuhi syarat tertentu bagaimana ditetapkannya para ahli hadis. Adapun jenis-jenis asbabun nuzul. Yang pertama, jenis asbabun nuzul yaitu sebagai tanggapan atau suatu peristiwa umum. Yang kedua, sebagai tanggapan atau suatu peristiwa khusus. Yang ketiga, sebagai jawaban terhadap pertanyaan kepada Nabi. Yang keempat, sebagai tanggapan atas pertanyaan yang bersifat umum. Dan yang kelima itu sebagai tanggapan terhadap orang-orang tertentu. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya itu tentang Makkiyah dan Madaniyah. Nah, sebelumnya kan sudah dijelaskan ya Makkiyah dan Madaniyah. Nah, di sini saya akan lebih memaparkan lagi tentang Makkiyah dan Madaniyah. Nah, Makkiyah adalah suatu surah yang diturunkan kepada Rasul sebelum beliau melakukan hijrah ke Madinah. Nah, sedangkan Madaniyah yaitu surah yang diturunkan kepada Rasul setelah beliau hijrah ke Madinah. Kata Makkiyah dan Madaniyah itu berasal dari dua nama kota yang besar, yaitu Mekah dan Madinah. Adapun ciri-ciri surah Makkiyah itu, pertama, didominasikan ayatnya pendek-pendek. Yang kedua, didominasikan oleh pembahasan mengenai masalah akidah. Ketiga, setiap surah yang di dalamnya mengandung ayat as-sajadah. Jadi setiap surah itu pasti ada ayat as-sajadahnya. Yang keempat, setiap surah yang diawali dengan Fawatihus Suwar. Nah, adapun ciri-ciri surah Madaniyah itu didominasikan ayat-ayatnya pendek. Yang kedua, didominasikan oleh pembahasan mengenai masalah legislasi hukum, kayak seperti hukum ibadah, muamalah, jihad, ghanimah, terusnya perdamaian, perjanjian, dan gencatan senjata. Terus yang terakhir itu surah-surah yang menyebutkan orang-orang munafik, kecuali dalam surah Al-Ankabut. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tentang nasikh dan mansukh. Nasikh dan mansukh, pengertian nasikh dan mansukh. Nasikh adalah suatu yang membatalkan atau menghapus, memindahkan dan mengubah. Sedangkan mansukh yaitu adalah sesuatu yang dibatalkan, dihapus atau dipindahkan, dirubah dan lain sebagainya. Pengertian nasikh dan mansukh tertera pada landasan Quran surah Al-Hajj ayat 52.
Nah, adapun syarat-syarat nasikh yaitu ada 4. Yang pertama, adanya mansukh atau ayat yang dihapus. Yang kedua, adanya mansukh bih atau ayat yang digunakan untuk menghapus. Yang ketiga, adanya nasikh yang berhak menghapus. Yang keempat, adanya mansukh anhu atau arah hukum yang dihapus itu adalah orang-orang yang sudah akil, balik atau mu'alaf. Nah, adapun pembagian nasikh, pembagian nasikh itu ada 2, nasikh Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Yang kedua, nasikh Al-Qur'an dengan sunnah. Nah, nasikh Al-Qur'an dengan sunnah ini ada 2. Nasikh Al-Qur'an dengan hadis ahad. Yang kedua itu nasikh Al-Qur'an dengan hadis mutawatir. Lalu, adapun pendapat ulama tentang nasikh mansukh. Yang pertama itu secara logika, bukan secara syar'i. Yang kedua, secara logika dan syara, nilai yang digunakan dalil nakli dan akli dan rasio. Adapun hikmah-hikmah nasikh dan mansukh. Nah, hikmah nasikh dan mansukh itu menunjukkan syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah syariat yang paling sempurna. Dan yang terakhir, untuk kemaslahatan dan kebaikan umat Islam. Cukup sekian resume tentang ulumul Quran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.